Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dengan saya, Dr. Atep Tujana MPD dan Dr. Faedha Wahyu Sopandi MA. Hari ini kita akan mempelajari mengenai model pembelajaran latihan inquiry. Mengapa topik ini sangat penting? Yang pertama, banyak fenomena terjadi di alam, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan bagaimana upaya mengatasi fenomena alami yang merugikan sehingga menjadi bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, model pembelajaran latihan inquiry dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan juga semua tingkatan, namun lebih banyak digunakan pada pelajaran sains. Yang ketiga, memungkinkan siswa untuk mensimulasikan metode yang mungkin digunakan para ilmuwan untuk mengumpulkan data tentang berbagai eksplorasi ilmiah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan inquiry? Inquiry merupakan kegiatan multifaceted yang melibatkan berbagai kegiatan berupa kegiatan mengamati, mengajukan pertanyaan, menyelidiki, dan mempersiapkan buku sumber serta sumber informasi lain untuk melihat apa yang sudah diketahui sebelumnya, melakukan penyelidikan atau investigasi, melakukan peninjauan ulang mengenai apa yang sudah diketahui dari hasil eksperimen, menggunakan alat dan bahan untuk mengumpulkan data, menganalisis data hasil percobaan, menginterpretasikan data, mengajukan jawaban, memberikan penjelasan, melakukan prediksi, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Lalu, bagaimana caranya agar siswa dapat melakukan kegiatan tersebut? Nah, untuk melakukan kegiatan seperti itu, dibutuhkan pengalaman langsung dan praktik berkelanjutan melalui serangkaian kegiatan penyelidikan. Para siswa tidak hanya sekedar menerima informasi dari guru, tetapi harus mengalami sendiri kegiatan penyelidikan dengan mengikuti langkah-langkah ilmiah secara teliti dan sistematis agar memiliki pemahaman yang mendalam. Model pembelajaran latihan inquiry dalam praktiknya melibatkan aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan, mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Kemudian, mencari informasi dan mengumpulkan data pendukung serta memproses data tersebut secara logis untuk mengembangkan strategi intelektual yang dapat digunakan dalam menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Berikutnya, bagaimana peran guru dalam pembelajaran latihan inquiry? Nah, di sini peran guru dalam pembelajaran latihan inquiry antara lain: 1. Memberikan model inquiry berdasarkan proses berpikir siswa. 2. Memposisikan diri sebagai mitra para siswa. Jangan takut untuk mengatakan pada siswa, "Saya tidak mengetahuinya." Tapi katakanlah pada mereka, "Mari kita cari tahu bersama solusinya." Ketiga, mencari waktu paling tepat untuk mempelajari upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengekspresikan apa yang mereka ketahui dengan berbagai cara, seperti melalui visual, tulisan, lisan, dan sebagainya. Yang kelima, membimbing siswa menggunakan berbagai sumber daya dan pengalaman berbeda yang akan membantu mereka dalam mengajukan pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Misalnya buku, sumber ahli, pengalaman lapangan, dan seterusnya. Yang keenam, mendokumentasikan dan merefleksikan pertanyaan yang diajukan oleh para siswa. Yang ketujuh, memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan. Yang kedelapan, menetapkan budaya keamanan dalam melakukan pembelajaran. 9. Mengetahui dan fokus pada konsep kunci yang luas daripada melakukan ekspektasi secara khusus. Yang ke-10,
meminta kepada para siswa ke dalam mode desain, yaitu dengan mendorong mereka untuk menyarankan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penyelidikan terkait ide-ide mereka. 11. Merencanakan segala sesuatu dengan cara yang fleksibel dan responsif. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran latihan inquiry agar dapat diimplementasikan dengan baik? Beberapa ahli mengemukakan tahapan pembelajaran inquiry, antara lain CDQ yang mengemukakan 5 tahapan, yaitu 1. Menentukan masalah. Kegiatan yang harus dilakukan guru adalah memberikan situasi masalah di kelas. Guru menjelaskan prosedur penyelidikan yang harus dilakukan oleh siswa dengan bantuan pedoman kerja siswa atau yang dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan LKS. Permasalahan yang diajukan tidak boleh dapat dijawab langsung oleh siswa sebelum mereka melakukan percobaan atau pengujian. Misalnya begini, apabila 2 lilin yang sedang menyala, yang satu ditutup dengan gelas besar dan yang lainnya ditutup dengan gelas kecil. Manakah lilin yang lebih cepat mati? Nah, itu sebenarnya bisa dijawab, namun harus dilakukan melalui percobaan. 2. Pengumpulan dan verifikasi data. Jadi pada tahap kedua ini melakukan pengumpulan dan verifikasi data. Kegiatan ini dibebankan pada siswa untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang diberikan guru berdasarkan pengamatan, sehingga nantinya para siswa akan mendapatkan banyak pengalaman yang diperoleh dari informasi yang tersedia. 3. Pengumpulan data melalui percobaan. Jadi sekarang siswa melakukan percobaan. Pada tahap ini, siswa melakukan percobaan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dengan demikian, siswa harus melakukan percobaan dengan menutup kedua lilin yang sedang menyala dengan gelas berbeda. 4. Merumuskan penjelasan. Nah, pada fase ini, guru harus lebih banyak membimbing siswa dalam memberikan penjelasan mengenai hasil yang mereka peroleh dari kegiatan sebelumnya. Mungkin saja akan ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan untuk membuat penjelasan secara terperinci. Nah, disinilah peran guru memberikan bantuan kepada mereka. 5. Melakukan analisis terhadap proses penyelidikan. Peran guru pada fase ini adalah mengarahkan para siswanya untuk membuat analisis terkait cara-cara penyelidikan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Nah, barangkali itu apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kali ini? Pembelajaran latihan inquiry merupakan salah satu pembelajaran penting yang dapat digunakan dalam meningkatkan keterampilan proses sains. Melalui pembelajaran seperti ini, siswa dididik untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui serangkaian kegiatan ilmiah. Bagi kalian sebagai guru dan calon guru sangat penting untuk menguasai pembelajaran latihan inquiry ini secara komprehensif sehingga nanti dapat mengimplementasikannya di sekolah dasar. Nah, tugas kalian adalah silahkan pelajari kembali mengenai model pembelajaran latihan inquiry dari berbagai sumber, lalu buat rancangan pembelajarannya secara utuh, kemudian implementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kalian lakukan analisis mengenai hambatan dan faktor pendukung pembelajaran tersebut dan bagaimana hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Baik, sekian perkuliahan online kita kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.